Perkenalkan, saya Leo Saputra dari PJJ Kota Palembang dengan jurusan Sistem Informasi dengan nomor NIM 0440111107, akan melakukan praktik jaringan komputer. Di sini saya akan membuka notepad yang sudah saya buka. Pertama saya kecilin. Ini yang saya kecilin. Geser. Ini. Kedua saya buka CMD. Ini saya geser. Seperti ini. Di sini ada 20 perintah. Di sini saya pindah direktori ke partisi D, pindah ke direktori good. Pertama itu CD itu untuk pindah direktori. Yang barusan saya praktikkan itu CD. Saya keluar lagi. Saya cek dir. Di sini ada folder code CD, code dir. Ini isinya. Kedua itu CLS. Nanti dia menghapus semua. Nah, itu fungsinya. Kalau perintah nomor 3 itu CLS slash tanda tanya itu untuk menambah perintah, karena di kode perintah CLS nggak ada perintah yang lain, bantuan perintah yang lain, jadi dia hanya memunculkan kepanjangannya. Keempat itu dir slash tanda tanya, itu perintah yang digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Jadi kita praktikkan, nanti muncul seperti ini. Ada dir min A, dir min B, dir min C, dir min D, dan seterusnya. Perintah nomor 5, ini kita bersihkan. Perintah nomor 5 itu if config. Perintah if config bisa digunakan untuk menambah informasi seperti IP address, netmask, gateway, dan hostname. Jadi kita masuk perintah seperti ini, nanti muncul semuanya. Perintah nomor 6 itu if config slash all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah if config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS maupun MAC address yang digunakan. Jadi perbedaannya di sini dia hanya menambahkan MAC address dan DNS tambahan. MAC address tambahannya ini enable physical. Untuk perintah ketujuh if config slash tanda tanya, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah if config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari if config. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaan. Jadi kita praktikkan if config slash all. Tanda tanya. Nah, di sini ada example cara penggunanya gimana. Di sini ada semua penambahannya. Nomor 8 itu if config slash release. Perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda menjadi kosong. Kita jalankan, jadi semuanya hilang. Dan di sini ada semua settingannya menjadi hilang. Perintah ke-9 itu if config slash renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua komputer jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Masukkan renew. Karena tidak tercolok atau terkoneksi, jadi ini tidak berjalan perintahnya. Sini saya keluarkan Ctrl C. Untuk perintah ke-10 itu if config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Jadi if config display DNS. Nah, ini muncul semua koneksinya, semuanya. Perintah ke-11 itu if config slash plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Jadi if config plus DNS. Ini muncul keterangan successfully plus the DNS resolve change. Berarti udah berhasil.
Untuk perintah ke-12 itu if config/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Register DNS. Nah, dia tidak berjalan karena tidak ada komputer server terdekat yang terdaftar untuk mendaftarkan laptop ini. Untuk ke-13 itu ping, perintah yang digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Jadi ping, kita mencoba ke Google, www.google.com. Ini berhasil, berarti bisa terkoneksi. Perintah ke-14 itu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Jadi netstat www.google.com ini akan jangan pakai www, netstat oh dia nggak mau pakai. Nah seperti ini akan terus looping terus menerus seperti ini. Jadi kita lanjut perintah ke-15 tracer. Perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi tracer www.google.com. Jadi dia memberikan lewat mana saja dia ada gateway di jaringan ini. Ya, terus dianya kita akan melanjutkan perintah ke-16 petping. Perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping punya sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan transit. Jadi kita buat petping. Kita praktekkan akan muncul. Nah, nanti muncul seperti ini. Sama, menunggu semua. Transit sama petping. Ini dia akan looping terus. Ini sudah selesai untuk yang transit. Petping juga sudah selesai. Aduh, karena di sini mati lampu, jadi kita hidupin hotspot. Ini kita keluarkan, sudah semua, ini sudah muncul. Perintah ke-17 itu NSLookup, tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Jadi kita coba NSLookup www.google.com. Nah, dia nanti akan muncul seperti keterangan ini. Perintah ke-18 itu NetSH.
Tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosa server DNS. Jadi dia akan muncul semacam terminal di dalam CMD. Jadi kita ketikkan netsh. Nah, dia muncul seperti ini dan berikan perintah tanda tanya dan muncul cara penggunanya. Kita keluar quit karena saya tidak tahu cara penggunanya. Perintah 19 itu root. Pindah ke CD code. Root printer digunakan untuk menambah dan membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host. Jadi kita coba root. Nah, di sini ada semua penjelasannya. Coba kita masukkan perintah root print. Nah, semuanya tercetak di sini semua. Ini saya tidak mau mengubahnya lagi, nanti akan berubah semua settingannya. Jadi di sini cls. Perintah ke-20 itu net. Perintah net digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Karena di sini saya tidak menggunakan kabel jaringan LAN dan menggunakan WiFi, jadi perintah net tidak bisa digunakan. Dia akan muncul keterangan seperti ini. Jika terkoneksi ke LAN, nanti dia muncul di dalamnya itu IP yang terhubung dan domain sama dan workgroupnya. Sekian praktik jaringan komputer yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.